untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor 2, nanti direspon, lalu nanti bertanya setelah itu ketiga, nanti direspon juga. Seperti itu Pak ya? Saya langsung bertanya kedua. Satu kali dulu. Satu kali. Dijawab, nanti Bapak respon. Nanti setelah itu baru bertanya lagi ke yang 3, nanti direspon. Bisa dipahami Pak ya? Ya. Baik. Silakan Pak, waktunya 1 menit. Baik, kepada paslon nomor urut 2, pada debat yang pertama saya mendengar paslon nomor 2 sepertinya berkeluh kesah dan perhatian dengan kondisi Solok Selatan. Padahal calon Bupati nomor 2 merupakan wakil Bupati petahana selama 10 tahun. Untuk itu kami ingin menanyakan, apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk masyarakat dan daerah Kabupaten Solok Selatan selama 10 tahun? Dan untuk 5 tahun ke depan, kalau Bapak diberikan kesempatan, apa saja persiapan Bapak untuk tentang ekonomi Kabupaten Solok Selatan? Cukup Pak? Baik, silakan Pak, dijawab, waktunya 2 menit. Iya, jadi kami bukan berkeluh kesah, hanya saja menyampaikan realita yang ada, dan kami pikir kita semua bertanggung jawab terhadap realita tersebut. Kami memang selama 10 tahun menjadi wakil bupati, dan wakil bupati itu bertugas untuk membantu bupati dan memberikan masukan pertimbangan kepada bupati, baik diminta maupun tidak diminta. Jadi wakil bupati memang tidak full power dalam merumuskan kebijakan atau dalam memutuskan suatu kebijakan. Yang kami ketahui juga selama 10 tahun ini paslon nomor urut 1 baik calon bupatinya adalah mantan ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan, dan yang wakil bupatinya adalah mantan Sekda Kabupaten Solok Selatan sebagai senior eksekutif dan juga sebagai koordinator TAP, koordinator anggaran ya, untuk menentukan, berperan penting dalam menentukan kebijakan anggaran di Kabupaten Solok Selatan. Jadi semua persoalan yang ada, baju mundurnya Kabupaten Solok Selatan selama 10 tahun itu tidak terlepas dari peran serta kita semua, termasuk juga paslon nomor urut 3, karena memang menjadi kepala BKD, bagian kepegawaian yang tentu bertanggung jawab terhadap birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Demikian. Tambahkan Pak, masih ada waktu? Cukup? Cukup. Baik, silakan direspon Pak, waktunya 1 menit. Baik, tentang Bupati dan Wakil Bupati berdua tentu dia sepakat. Kami melihat hari ini sekarang di waktu itu tidak ada cuman berkeluh kesah saja. Bupati dikatakan tidak diberikan kesempatan, tapi melihat fasilitas lain tetap hak-hak yang diberikan oleh negara tetap Wakil Bupati memberikan. Tapi yang tadi tidak diberikan penjelasan 5 tahun ke depan, 10 tahun yang lalu tidak ada kelihatan, cuman berkeluh kesah. 5 tahun ke depan apa yang dia persiapkan tentang ekonomi Kabupaten Solok Selatan? Hanya itu Pak? Ya. Baik, tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 1 dan 2. Pasangan calon nomor 1 silakan bertanya ke pasangan calon nomor 3. Setelah kami membaca visi misi Bapak di website KPU Kabupaten Solok Selatan, di mana salah satu misinya adalah menumbuhkan, kembangkan perekonomian rakyat menuju sumber daya alam yang berkarakter. Pertanyaan kami, apa maksudnya dan bagaimana caranya penumbuh kembangan ekonomi yang berkarakter? Cukup Pak? Cukup. Silakan Pak, dijawab 2 menit. Jadi gini, ekonomi yang berkarakter adalah bagaimana kita melihat potensi-potensi yang ada di masing-masing daerah, seperti yang disampaikan oleh Pak Marwan Effendi tadi, bahwa kita terbagi 7 wilayah, 7 kecamatan
dan masing-masing kecamatan mempunyai berbeda-beda karakter. Jadi masing-masing daerah pun berbeda pola dan perilaku mereka dalam menyikapi tentang ekonomi masyarakat. Jadi kalau kami melihat bahwa ekonomi yang berkarakter dan kami harapkan nanti itu betul-betul melekat pada masyarakat dan bukan sekedar slogan yang kami inginkan pada periode pada pemerintahan kami tahun 5 tahun ke depan. Saya tambahkan, kita akan mengelompokkan pelaku ekonomi di setiap kecamatan dan juga di setiap negari. Walaupun satu kecamatan akan berbeda dari setiap negarinya masing-masing, tergantung geografis daerahnya masing-masing. Kami berdua akan mengidentifikasi dan akan melakukan pendataan untuk para pelaku ekonomi, baik yang sudah ada maupun yang akan tumbuh. Dan juga disitulah peran pemerintah, dan kami berdua akan memberikan pelayanan dan juga dorongan ataupun dukungan, baik itu di segi aturan dan juga permodalan. Sekian, terima kasih. Silakan Bapak, 1 menit menanggapi. Ekonomi Kabupaten Solo Selatan itu 55% penduduk Solo Selatan itu hidup bertani, berkebun, beternak. Jadi 55% itu selama ini pemerintah Solo Selatan ini yang terabaikan. Ke depan ini yang harus kita perbaiki. Tadi kami menyampaikan dari APBD Solo Selatan itu kita akan mendorong 10% untuk program petani, peternak, dan pekebun itu kita dorong melalui APBD Solo Selatan. Baik, yang kita ketahui selama ini mungkin yang berkarakter adalah pendidikan yang berkarakter. Tapi memang kalau ada ekonomi yang berkarakter tentu sesuaikan dengan kondisi alam yang mungkin mendapatkan porsi yang lebih baik untuk masyarakat kita bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bapak, tepuk tangan untuk paslon nomor 1 dan 3 yang sudah saling menanggapi. Baik, saya akan ambil giliran kedua. Tiga. Secara berurutan Bapak, silakan bertanya ke pasangan calon nomor 1. Waktunya 1 menit, nanti dijawab dalam 2 menit. Oke, terima kasih karena kami sudah sepakat untuk pertanyaan kepada urut nomor 1 saya yang memberikan. Pertama adalah tanah itu fungsinya sosial. Tadi sudah kita kupas dan kita bahas juga tentang tanah ulayat. Itu bukan saja konflik dengan perusahaan, dengan masyarakat, tetapi yang terjadi hari ini adalah kepastian hukum daripada setiap nagari karena adanya pemekaran nagari dan ada pemekaran wilayah. Bagaimana cara saudara nanti mengidentifikasi ataupun melaksanakan kepastian hukum dari batas tanah ulayat A dengan tanah ulayat B supaya tidak terjadi konflik dan juga tidak terjadi hal seperti adanya intimidasi ataupun adanya kelompok-kelompok yang merasa tidak nyaman dengan tidak ditetapkannya batas tanah ulayat tersebut. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Silakan dijawab Pak, waktunya 2 menit. Baik, kita masih ingat bagi kami sebagai tokoh Kabupaten Solo Selatan semasa masa lalu 17 tahun yang lalu bahwasanya Kabupaten Solo Selatan itu dimekarkan semasa Kabupaten Solo itu masih menjadi Solo Selatan itu masih Kecamatan Sangir gitu. Yang membuat kabupaten ini adalah para nenek mama. Jangan perbatasan yang kita bicarakan. Membuat Kabupaten Solo Selatan aja adalah atas nama nenek mama, atas nama nenek mama, atas nama kemenakannya. Menurut kami, apapun yang dilakukan, kita di Minangkabau
atau di Solo Selatan atau di masing-masing kecamatan kita, di Kabupaten Solo Selatan itu Nini Mama masih didengar oleh para anak kemanakannya. Cuman selama ini para Nini Mama dan para tokoh kita itu tidak dibawa dan tidak duduk satu meja dengan pemerintah. Ke depan inilah yang harus kita berikan kepada peran Nini Mama. Pemerintah yang baik itu semua unsur harus duduk satu meja. Apakah Nini Mama, apakah organisasi swadaya masyarakat lainnya yang harus kita bawa duduk satu meja untuk merundingkan dan untuk membangun Kabupaten Solo Selatan. Tidak bisa bupati dan wakil bupati dan termasuk DPRD kita komponen yang ada di Kabupaten Solo Selatan termasuk masyarakat, tokoh masyarakat, inilah yang harus kita bawa duduk satu meja. Bagaimana dan semuanya masyarakat Kabupaten Solo Selatan itu semuanya ingin maju, ingin bagaimana Solo Selatan ini sama dengan kabupaten yang ada di provinsi. Baik Bapak, terima kasih. Silakan ditanggapi Pak jawabannya, 1 menit. Ya baik, terima kasih. Jawaban dari paslon nomor 1 tadi, ada yang ingin saya tambahkan gitu. Karena ada masih kurang menurut saya tadi gitu. Yang saya tanyakan tadi, bagaimana efektivitas tanah ulayat dalam pemanfaatannya tidak terjadi konflik antara ulayat A dengan ulayat B gitu. Kemudian juga tidak ada kelompok mayoritas menindas kelompok minoritas gitu. Karena di Solo Selatan itu berbagai etnis gitu yang mendiami Solo Selatan dan itu tetap dalam konteks tanah ulayat yang mereka miliki gitu. Makanya tadi mungkin perlu ini penegasan karena domainnya ini adalah Nini Mama, kita mesti berikan peran ini kepada Nini Mama supaya Nini Mama ini mengatur sesuai dengan adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Itu saja gitu. Baik, terima kasih Bapak. Tepuk tangan untuk paslon nomor 3 dan nomor 1 yang sudah saling menanggapi. Saya persilakan paslon 3 bertanya ke paslon nomor urut 2. Baik. Baik. Untuk pasangan nomor 1 dan nomor 2. Sebagaimana kita ketahui, petani di Solo Selatan sebagian besar masih berada dalam kategori masyarakat prasejahtera. Salah satu penyebab adalah karena seringnya harga hasil pertanian yang tidak wajar dan dalam arti kata biaya produksi yang tinggi tidak diikuti dengan harga hasil pertanian yang memadai. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana strategi pasangan nomor 1, nomor 2 untuk menjamin kewajaran harga hasil pertanian sehingga dengan harga yang wajar kesejahteraan petani akan meningkat. Terima kasih. Silakan Bapak, waktunya 2 menit. Terima kasih. Petani kita di Kabupaten Selatan ini tinggal 4% dari jumlah wilayah 3.500 km bersangkar, 66% itu hutan dan bermacam kriteria hutan. Untuk pertanian kita ini sebetulnya untuk Solo Selatan tidak akan mungkin terjadi bahwa hasil pertanian terutama beras ini akan sulit pemasaran. Karena apa? Karena perkebunan aja sudah 95.000 hektar yang sudah di HGU lebih kurang. Kemudian juga adanya untuk pemukiman 14.000 hektar. Jadi tinggal 1.200 hektar itu yang untuk pertanian kita 4% lagi dari luas wilayah. Nah, barangkali ini kalau memang ada itu tidak sulit untuk menangani, membeli atau kebutuhan kita untuk masyarakat Solo Selatan. Namun demikian, tentu kita dari pemerintah melalui pertanian, dinas pertanian kita dan juga melalui dinas koperasi. Nah, tentu kalau ada terjadi penjualan kebutuhan pokok masyarakat kita ini itu bisa kita tampung dengan harga yang standar yang tidak dirugikan masyarakat kita. Kemudian juga untuk kebutuhan masyarakat yang di luar
beras dan sebagainya itu sebetulnya kita juga cukup baik harganya, dan malah pedagang-pedagang kita itu di pasar itu kekurangan malah yang harus dibawa ke Padang atau keluar daerah dengan harga yang lebih tinggi, hingga didorong untuk produksi lebih banyak lagi. Barangkali demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Silakan direspon Pak. Waktunya 1 menit. Baik, seperti yang disampaikan oleh pasangan nomor 2, mungkin sesuai data atau fakta yang kita alami di lapangan, karena fluktuasi harga yang tidak menentu, seperti contoh karet, cabai, mungkin baru saat ini karet harga agak baik, beberapa bulan yang lewat itu harga sangat rendah dan masyarakat kita tidak ada satupun yang mengambil getahnya. Begitu juga dengan cabai, beberapa bulan yang lewat harga cabai itu sangat turun jatuh. Masyarakat kita, petani cabai itu menjerit semua. Habis. Baik, terima kasih Bapak. Tepuk tangan untuk paslon nomor 3 dan nomor urut 2. Terakhir Pak, paslon nomor urut 2, silakan bertanya ke paslon 3 terlebih dahulu. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Ya, jadi yang kami tanyakan ke paslon nomor urut 3, yaitu keberpihakan paslon nomor urut 3 terhadap petani berkaitan dengan penguasaan lahan. Nah, jadi selama ini kita ini krisis lahan gitu. Karena sebagian besar dari lahan yang ada di Sulawesi Selatan itu, yang APL itu sudah menjadi HGU. Jadi sedikit sekali areal atau space yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk bercocok tanam atau bertani. Nah, kalau masih ada praktek-praktek percaloan lahan kepada investor dan sebagainya, mana mungkin kita bisa membantu ketersediaan lahan untuk petani yang selama ini barangkali sudah sangat mengalami krisis lahan, di mana kegiatan atau budidaya pertanian itu tidak mungkin bisa dikembangkan tanpa adanya ekstensifikasi atau penguasaan lahan yang dimiliki oleh petani. Cukup Pak? Ya. Baik, silakan Pak direspon. Baik, biar saya 2 menit. Yang merespon. Pertama tadi masalah sempitnya lahan pertanian dan perkebunan. Itu salah satu penyebab kata paslon nomor urut 2 tadi, dengan adanya HGU gitu. Apa upaya-upaya? Kita tidak mungkin membatalkan HGU yang sudah ada gitu. Pemerintah hanya memberikan ruang dan tempat kepada para investasi gitu. Dan juga tidak mengesampingkan dari hak-hak masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalau kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati di Sulawesi Selatan ini, kami akan punya skema gitu. Dalam pemanfaatan tanah ulayat tersebut, harus ada keseimbangan antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya. Kemudian yang kedua, kita mengenali Sulawesi Selatan itu berada luas dalam kawasan hutan. Upaya kita yang pertama adalah bagaimana kita menurunkan kawasan menjadi kawasan budidaya, baik di dalam RT RW kabupaten yang akan kita perjuangkan maupun ke tingkat pusat. Karena dengan turunnya status, insya Allah gitu, lahan pertanian dan perkebunan di Sulawesi Selatan akan bertambah. Kondisi hari ini, lahan pertanian dan perkebunan itu sangat sedikit sekali dibandingkan kawasan hutan yang ada. Sulawesi Selatan itu berada di 60% kawasan hutan. Terdiri dari hutan lindung, TNKS, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang bisa dikonversi. Hari ini kita harus berjuang mati-matian untuk masyarakat kita. Tidak ada lelah dan tidak ada berhenti. Kita upayakan mulai dari tingkat provinsi sampai ke tingkat pusat untuk menurunkan status hutan. Satu-satunya langkah untuk memperbaiki luasan lahan pertanian itu tidak ada jalan melainkan menurunkan status hutan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan direspon Pak. Waktu 1 menit. Ya, jadi kami tetap mempertanyakan bagaimana kita berupaya
untuk menyeimbangkan lahan yang ada sekarang ini karena memang sudah sebagian besar dikuasai oleh investor. Ada undang-undang yang sudah kami sampaikan berulang kali, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, di mana pasal 58-nya mengatur tentang pemberian plasma kepada masyarakat minimal 20% dari total HGU yang diberikan. Dan itu kewajiban dari perusahaan. Jadi tidak boleh dikonversi atau direstitusi kepada lahan lain yang mana bebannya, pembiayaannya, pembebasannya dibebankan kepada masyarakat sehingga menimbulkan hutang bagi masyarakat. Nah, inilah salah satu strategi yang semestinya kita upayakan dalam rangka ekstensifikasi, yaitu bagaimana mengenklav sebagian dari HGU itu untuk menjadi plasma masyarakat. Baik, terima kasih Bapak. Tepuk tangan untuk paslon nomor 2 dan nomor 3. Selanjutnya saya persilakan paslon 2 bertanya ke paslon 1. Mohon dipersiapkan Pak, 1 menit. Ya, mulai dari sekarang. Pertanyaan kami juga berkaitan dengan visi misinya paslon nomor 1 khusus di bidang ekonomi. Kami agak sedikit tergelitik gitu, karena ada bantuan 1 ekor sapi per kakak yang akan diberikan kepada masyarakat Solok Selatan. Dan setahu kami kakak Solok Selatan itu berjumlah 49.000 gitu. Jadi akan ada 49.000 ekor sapi yang akan dibagi-bagikan kepada masyarakat. Bagaimana paslon nomor 1 mengimplementasikannya secara teknis gitu. Nah, kami kurang memahami sebab paslon nomor 1 ini kan ada mantan Sekda, koordinator TAPD dan juga mantan anggota DPRD. Tentu bisa memikirkan gitu untuk membagi 49.000 sapi kepada masyarakat itu anggarannya seperti apa itu. Nah, ditambah lagi dengan tadi adanya program 1 kecamatan, 1 eskavator dan sebagainya itu. Nah, jadi kami ingin menanyakan bagaimana pelaksanaan. Baik, cukup Bapak, terima kasih. Silakan Pak dijawab 2 menit dimulai dari saat berbicara. Pertama, kami membuat program ini hasil kajian dari akademisi, dari pemerintah, dan dari mana dananya, dari APBD. Pertama yang kami sampaikan, 1 kakak masyarakat Kabupaten Solok Selatan itu 55% petani, peternak, dan pekebun. Dari 55% itu adalah 25.000. Programnya adalah untuk 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun itu sebanyak 25.000 dibagi 5 berarti 5.000 per tahun. Sapi itu harganya adalah dari 10 juta sampai 12 juta. Kalau kita kalikan 5.000 kali 12 juta berarti 60 miliar 1 tahun. Sementara kami ini dulu pemerintah yang lalu itu punya program berpihak kepada infrastruktur, berpihak kepada investor. Hari ini kami akan menganggarkan dari APBD Solok Selatan itu, 1 sapi 1 kakak itu, yang kami berikan itu adalah petani sapi, bukan keseluruhan masyarakat Kabupaten Solok Selatan. Istilah orang Pariaman, baru tuh talinya yang pendek, nyokecen baru kok batang kerambia yang tinggi gitu. Jadi pengalannya yang pendek, dikecen batang kerambia. Makanya kami bahwa membangun Kabupaten Solok Selatan tidak bisa dengan PT APBD Solok Selatan. Program ini kita akan sharing dengan provinsi, sharing dengan pusat gitu. Baik, terima kasih Bapak. Silakan direspon paslon nomor 2. Ya, setahu kami bantuan kepada masyarakat itu adalah dalam bentuk kelompok gitu, bukan per kakak gitu. Nah, andai pun tadi dibikin persentasenya umpamanya 25.000 kakak, itu juga barangkali sebuah angka yang sangat besar dari segi penggunaan anggaran gitu. Dan akan tersedot hampir sebagian besar anggaran kita untuk bantuan sapi itu. Padahal tadi paslon nomor 1 punya program-program yang lain seperti di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain yang juga perlu didanai dengan anggaran baik dari APBD maupun mungkin dari provinsi dan pusat begitu. Jadi skemanya ini yang kami pertanyakan
kok bisa ada bantuan sapi sampai 25.000. Nah, selama ini sudah ada juga bantuan kelompok gitu, yang baik dari APBD maupun bantuan sapi kepada kelompok yang dari APBD provinsi dan juga dari Kementerian Pertanian. Gitu. Dan ditambah dengan ekskavator gitu. Kami tidak mengerti itu kenapa kok bisa. Cukup Bapak, terima kasih. Tepuk tangan untuk paslon nomor 2 dan nomor 1. Karena waktu juga yang membatasi kita. Ibu Bapak yang berbahagia, demikian tadi segmen kelima, ya, segmen puncak kita, debat terbuka calon bupati, dan saya yakin